Alhamdulillah Rabbil Alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairati wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa ajid wa adim wa tafaddal ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa siri sari bi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa iyaya bi taqwallah bi fi'li ta'at wa tarkil ma'siyat. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang sama-sama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di tengah kesibukan kita, di tengah padatnya tugas kita, tapi Allah memperkenankan kita, mempermudah langkah kita menuju masjid ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan segala bakti dan taat kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Selaku khatib tentunya berwasiat berkhusus untuk dari khatib pribadi, umumnya untuk jamaah semuanya, untuk senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita. Mudah-mudahan dengan meningkatnya iman dan takwa kita, segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, dipermudah, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah, seringkali kita jengkel, merasa tidak senang ketika melihat orang yang sudah jelas-jelas bersalah, bahkan sudah divonis bersalah, tapi dia tidak merasa bersalah. Dia masih bisa tersenyum, bahkan tertawa terbahak-bahak. Atau diri kita sendiri yang sering gelisah, mengalami kebuntuan pikiran akut yang tentunya tidak tahu penyebabnya, kenapa gelisah itu kita rasakan. Atau kita yang sering tekun beribadah, tapi sampai saat sekarang kita tidak pernah menikmati nikmatnya kita beribadah. Hati kita masih gersang, pikiran kita masih banyak yang kotornya. Atau susah sekali diri kita untuk menerima nasihat, jangan dari orang lain. Jangan-jangan
kalau itu sudah semua terjadi, ada barang yang kita konsumsi yang statusnya tidak halal atau haram. Karena Islam mengajarkan, mewajibkan bahwa setiap muslim wajib mengkonsumsi yang halal. Ketika barang yang kita konsumsi tidak halal atau haram, bukan saja menyebabkan dosa, tapi berdampak kepada keruhnya batin kita dan kerasnya hati kita. Maka Syekh Abu Ishaq Ibrahim Al-Maqburi mewasiatkan kepada kita semuanya, wahdur min akali gori halali, fa inna akla gori halali yuqassil qalba wa yudlimuhu wa yahjubuhu an duhurillahi ta'ala wa yufriku siyam. Jauhilah oleh kalian semuanya mengkonsumsi atau memakan makanan yang haram. Maka ketika kita mengkonsumsi barang yang haram, maka Allah akan menggelapkan hatinya, mengkeraskan hatinya, menggelapkan juga, menjadi hijab, terhalang kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan merusak budi pekerti. Ma'asyiral muslimin wal jumlatul mu'minin rahimakumullah, ketika kita sadar bahwa yang kita konsumsi itu adalah haram kedudukannya, tapi masih tetap kita konsumsi, jangan-jangan keluarga kita yang susah diatur, jangan-jangan anak kita yang bandel susah dinasihati, gara-gara yang kita berikan kepada keluarga kita adalah barang-barang yang haram yang dikonsumsi oleh keluarga kita, sadar atau tidak sadar. Maka di dalam fikih itu keharaman suatu barang itu minimal dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, al-haramu li dzatihi, haram secara zatnya, secara substansial bahwa barang itu haram. Kenapa haramnya? Karena haramnya adalah membuat madarat orang yang mengkonsumsinya, atau haramnya karena menjijikkan, haramnya karena najis, haramnya karena merusak akal pikiran, haramnya karena sudah jelas di dalam nas Al-Quran dan hadisnya. Contohnya kita mengkonsumsi darah, mengkonsumsi bangkai, mohon maaf, mengkonsumsi daging B1, B2 ya. Itu adalah semuanya secara zatnya, secara substansialnya barang itu adalah jelas-jelas haram. Kalau masih kita konsumsi, berefek, berdampak keras terhadap batin kita dan jasmani kita. Maka kita berhati-hati dan kita harus belajar sehingga kita bisa mengetahui barang mana saja yang secara zatnya, secara substansialnya adalah halal, sehingga kita bisa konsumsi. Dan kita harus paham juga secara substansial barang mana saja yang haram, yang kita dilarang untuk mengkonsumsinya. Hadirin, yang kedua adalah al-haramu li ghairihi, haram karena pengaruh luar. Secara substansial barang yang kita konsumsi itu adalah halal, tapi ketika kita mendapatkan barang itu didapatkan dengan cara yang haram, maka barang yang substansial halal menjadi haram gara-gara kita salah mendapatkan barang itu. Didapat dengan cara korupsi, didapat dengan cara maling, mohon maaf, didapat dengan menzolimi orang ya. Barangnya halal, tapi kita mendapatkannya dengan cara yang tidak halal, maka barang itu jadi haram. Hati-hati kita, jangan asal kita berangkat kerja, dagang, usaha atau ngantor, pulang umpamanya mengantongi uang, berikan pada keluarga, jangan asal dapat, tapi kita harus mengetahui dapatnya uang itu dengan cara apa. Karena apa? Efeknya keluarga kita, anak kita ya. Kalau keluarga berantakan mulu, berantem mulu,
Jangan-jangan yang kita berikan kepada keluarga kita adalah barang yang tidak semestinya diberikan, karena itu statusnya haram. Hati-hati ya. Dan kita harus paham mengetahui, makanya kita harus sering hadirin majelis taklim sehingga kita bisa mengetahui, dapat ilmunya, mana yang barang yang haram, mana yang barang yang halal ya. Maaf sekarang banyak orang yang asal dapat banyak, tapi dia hanya mendapatkan kesenangan sesaat, kemaderotannya dalam sepanjang zaman. Ini kita tidak mau semacam ini. Kita pengen keluarga kita bahagia, keluarga kita sejahtera, keluarga kita nyaman, keluarga kita penuh dengan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara salah satunya kita berikan rezeki kepada keluarga kita dengan barang-barang yang halal ya. Karena kita tidak mau ya, karena kita tidak mau anak susah diatur ya, malah melawan kepada orang tua, malah dikasar terhadap orang tuanya. Sementara kita hanya menjudge bahwa ini anak ini bandel, tanpa kita introspeksi diri apa yang kita berikan kepada anak kita. Saatnya kita mengintrospeksi diri kita bahwa setiap apa yang kita berikan kepada keluarga kita berefek kepada pengaruh kehidupannya mereka semuanya ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk mendapatkan rezeki yang halal, sehingga kita mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah jaga jangan sampai kita tergoda dengan hal-hal yang mendapatkan kesenangan sesaat tapi kita rusaknya seumur hidup. Naudzubillah sampai naudzubillah. Bahkan efeknya kalau kita sudah meninggal dunia, bagaimana ya, kita mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak bertobat, maka saatnya kita sekarang bertobat. Kalau kita sudah terjerumus pada jurang itu, jurang yang kita asal mendapatkan rezeki tanpa kita memikirkan halal dan haramnya, kalau sudah terjadi itu, kita beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pengen keluarga yang sejahtera, tidak kita pengenkan keluarga yang berantakan. Kita pengen anak yang soleh, kita tidak pengen punya anak yang salah. Maka intinya adalah, obatnya yang pertama adalah kita berhati-hati dalam memberikan nafkah kepada keluarga kita. Yang asal dapat, tapi kita pikirkan status yang kita berikan kepada keluarga kita itu halal atau haram. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita semuanya, Allah luaskan rezeki kita, Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita yang soleh dan solihah, dan mudah-mudahan akhir hayat kita mendapatkan predikat husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum billahi wa ta'ala innahu huwal ghafurur rahim.